wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya lagi di kantor KPU Padang Pariaman. Tahapan di KPU Kabupaten Padang Pariaman yakni pencalonan perseorangan. Jadi hari ini kita ketemu dengan Bapak Orisativa Sya'ban sebagai anggota KPU Divisi Teknis yang membidangi tentang pencalonan ini. Yuk, kita masuk. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya dan sekarang saya sudah bersama Bapak Orisativa. Begini Pak, terkait pencalonan perseorangan, apa saja sih yang sudah dilaksanakan sampai saat ini? Oke, yang sudah dilaksanakan pertama itu tahapan penerimaan dan penghitungan jumlah dukungan. Ini sudah kita selesaikan, sudah kita berikan tanda terima dan berita acara penerimaan dukungan tersebut. Nah, sekarang yang sedang dilakukan oleh KPU Padang Pariaman yaitu verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan perseorangan tersebut. Yang dinyatakan sesuai ya Pak? Yang sudah dinyatakan memenuhi syarat ketika penghitungan jumlah di awal. Kalau boleh tahu itu berapa sih jumlahnya yang ada di Padang Pariaman yang diterima dari pasangan calon perseorangan tersebut? Oke, yang kita terima itu jumlahnya 30.303 dukungan. Itu sudah mencukupi dengan persyaratan minimal? Sudah lebih dan dukungan tersebut juga sudah tersebar di 17 kecamatan, sementara yang dalam persyaratan minimal kita itu kan cuma 9 kecamatan. Dokumen yang 30.303 itu apa tahapan berikutnya Pak yang sedang dijalankan saat ini? Ya, verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi. Apa sih yang dilakukan KPU dalam memverifikasi dokumen tersebut? Secara garis besar, ada 3 fase yang dilakukan oleh KPU. Pertama, fase pertama itu memverifikasi kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat pendukung dan jenis kelamin pendukung antara dokumen KTP-nya dengan dokumen B1 KWK perseorangan dan B11 KWK perseorangan. Kemudian memverifikasi kesesuaian daerah pemilihan pendukung. Berikutnya memverifikasi apakah alamat nagari pendukung di KTP sama dengan alamat nagari di dalam dokumen B11 KWK perseorangan atau sama dengan administrasi PPS-nya. Kemudian fase berikutnya adalah memverifikasi kesesuaian umur pendukung atau status perkawinan pendukung. Nah, ini fase pertama yang kita lakukan. Kemudian Pak, dukungan itu berupa KTP elektronik yang diberikan. Kalau seandainya ada KTP yang non elektronik dan kemudian ada yang menggunakan suket, apakah masih bisa diterima atau gimana? Kalau pakai suket kita terima, ya kan boleh B1 KWK perseorangan itu dilampirkan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan perekaman dari Disduk Capil. Nah, kalau seandainya yang dilampirkan bukan KTP elektronik, maka ini tentu dikatakan dokumen tersebut tidak terpenuhi lampirannya, maka dia akan dianggap sebagai tidak memenuhi syarat. Setelah semuanya memenuhi syarat, apalagi tahapan yang akan dilakukan? Ini kan fase pertama. Fase berikutnya adalah seluruh dokumen dukungan pada fase pertama tadi yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, kita akan lakukan verifikasi keberadaan data pendukung itu di dalam DPT Pemilu 2019 atau di dalam DP4. Nah, pada fase ini KPU Padang Pariaman akan menerbitkan BA2 KWK perseorangan yang pada substansinya menerangkan bahwa data pendukung pada fase pertama sudah dicek keberadaannya dalam DPT 2019 atau DP4, kemudian akan ditemukan nanti ada beberapa data pendukung yang tidak ada atau tidak ditemukan keberadaannya di dalam DPT 2019 atau DP4. Itu jadi TMS Pak? Bukan, belum. Nah, kalau pendukungnya atau data pendukung itu tidak ditemukan dalam DPT 2019 atau DP4, maka KPU akan meminta klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, Disduk Capil akan membalas klarifikasi itu dengan
berita acara model BA3 KWK persorangan yang pada substansinya menerangkan bahwa penduduk atau data pendukung itu benar adalah penduduk Padang Preman atau tidak benar adalah penduduk Padang Preman. Oh iya, tadi saya mendengar ada Bapak menyebutkan model BA2 KWK. Betul. Bisa dijelaskan Pak, itu tentang apa? Model BA2 KWK persorangan itu substansinya adalah berita acara hasil verifikasi fase pertama tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian pengecekan apakah data pendukung itu ada di dalam data DPT 2019 atau DP4. Nah, maka di dalam BA2 itu akan dijelaskan berapa data pendukung itu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan berapa yang terdata di dalam DPT dan berapa yang tidak terdata di dalam DPT 2019 atau DP4. Dan jika dinyatakan oleh Capil dukungan itu datanya tidak benar, apa Pak? Dan bagaimana? Nah, jika kemudian setelah kita minta klarifikasi ke Capil, Capil menyatakan bahwa data pendukung itu tidak benar adalah penduduk Padang Preman, maka dukungan itu akan dicoret dari data dukungan. Menjadi dukungan TPS Ya, menjadi dukungan yang tidak memenuhi syarat. Tadi juga Bapak mengatakan ada model BA3. Ya. Itu isinya bentuk seperti apa dan fungsinya ke apa? Nah, model BA3 KWK persorangan itu adalah hasil klarifikasi dari Dinas Dukcapil terkait masalah data kependudukan yang tidak berada atau tidak kita temukan di dalam DPT 2019 atau DP4. Nah, yang pada substansinya Capil menjelaskan bahwa data ini benar penduduk Padang Preman atau bukan penduduk Padang Preman. Jadi kalau data dukungannya menyatakan bahwa ini bukan penduduk Padang Preman, maka dukungan itu menjadi tidak memenuhi syarat. Kemudian Pak, tahap verifikasi apa lagi selanjutnya yang akan dilakukan setelah keluar BA3 KWK? Nah, fase berikutnya di dalam verifikasi administrasi adalah memverifikasi data pendukung tadi, apakah ada dukungan ganda. Dukungan ganda itu bisa berupa satu pendukung memberikan lebih dari satu kali dukungan kepada satu calon. Nah, pada kasus ini, maka dukungannya yang lain, ya, dukungan yang pertama MS, dukungannya yang lain akan menjadi TMS. Kita akan mencoret dukungan itu. Nah, untuk Padang Preman, karena kita hanya satu bakal calon persorangan, maka dipastikan tidak ada dukungan eksternal atau satu pendukung memberikan dukungan kepada dua bakal calon, itu tidak ada. Apakah ada kemungkinan untuk ganda internal Pak? Ada mungkin, barangkali. Kita kan harus melakukan verifikasi itu. Nah, verifikasi itu nanti akan menghasilkan berita acara model BA4 KWK persorangan. Apa hanya itu saja tahapan, apa sudah berakhir tahapan untuk seleksi verifikasi administrasinya? Belum. Nah, sudah selesai tahapan verifikasi di verifikasi administrasi ini dengan 3 fase yang sudah saya jelaskan, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh PPS dengan cara mendatangi seluruh tempat tinggal penduduk. Berarti tahapan verifikasi faktual ini dilakukan secara sensus ya Pak, bukan pengambilan sampel seperti waktu DPD dulu ya? Tidak, sensus. Jadi PPS akan mendatangi seluruh rumah pendukung. Berapa jumlah pendukung nanti yang MS di dalam verifikasi administrasi, maka PPS kita di Padang Preman akan mengunjungi tempat tinggal pendukung itu. Pada tahapan verifikasi faktual ini Pak, apa sih yang harus dipersiapkan oleh Bapak Paslon? Nah, Bapak Paslon, sebelum nanti kita masuk kepada verifikasi faktual, KPU-nya dulu akan melakukan koordinasi intensif dengan tim Bapak Paslon atau dengan Bapak Paslon sendiri tentang mempersiapkan banyak hal. Jadi kita mendorong Bapak Paslon itu untuk mempersiapkan LO-nya di tingkat kecamatan sampai di tingkat agrari, agar PPK dan PPS kita mudah berkoordinasi nanti di dalam fase atau dalam tahapan verifikasi faktual. Nah, karena kan ada kemungkinan nanti misalnya pendukung itu tidak ditemukan. Nah, maka akan ada kerja-kerja PPS bagaimana memperlakukan pendukung yang tidak ditemukan. Nah, ini tentu butuh koordinasi dengan LO, apakah itu di tingkat agrari maupun di tingkat kecamatan.
terkait dengan verifikasi faktual dan ternyata Bapak Paslon ini tidak memenuhi syarat dukungan, apakah dia masih bisa mencalon melalui jalur lain, partai politik atau apa? Oke, ini pertanyaan menarik. Hampir seluruh orang yang berencana untuk mendaftar melalui jalur calon persorangan ini selalu menanyakan ini. Nah, setelah lahirnya PKPU 1 tahun 2020 tentang perubahan PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pasal 34-nya dihapus. Maknanya adalah bakal calon persorangan yang sudah menyerahkan berkas dukungannya, lalu kemudian tidak terpenuhi syaratnya atau dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dia masih memiliki peluang untuk mendaftar atau didaftarkan melalui calon partai politik. Berarti PKPU 1 2020 ini memberikan ruang untuk calon untuk tetap maju di Pilkada 2020 ya? Ya, seperti itulah. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas waktu dan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik untuk para calon yang akan maju di Pilkada tahun ini, dan untuk tahun kedepannya mungkin informasi ini masih bisa digunakan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo pada pariaman, ayo kita